Ya, teman-teman ya, untuk mendapatkan kualitas air seperti ini, pengalaman saya yang saya terapkan di kolam ini, saya memakai kombinasi. Jadi selain mekanis RDF, ada Kashmir Mat dari Rumah Mayin, lalu Momogi dari Kuria, lalu yang benar-benar baru kita terapkan yaitu saya memakai Rugby Mayin kemasan 30 kilo. Nah, kemasan 30 kilo hanya ada di Trisnokoi ya, dan teman kita Bleskoi, tapi sayangnya tidak boleh dijual ecer. Nah, kalau mau butuh yang ecer, itu ada yang kemasan 1 kilo dan 3 kilo, begitu teman-teman ya. Jadi ini pengalaman perdana saya memakai kombinasi antara Momogi dan Rugby Mayin yang kemasan 30 kilo. Alhamdulillah airnya seperti ini. Jadi 24 jam running itu sudah jernih banget. Nah, seiring waktu ikan mau masuk, saya sebar Sicem Prime dan Sicem Clarigen sehingga airnya menjadi keruh pada waktu video awal kita review kolam ini ya. Nah, jadi semuanya serba berketerkaitan antara sistem kolam, sistem media filter, dan sistem prime, Clarigen, dan barusan kita sebar bakteri starter stability. Banyak orang yang tertarik dengan kontennya, seringkali Trisnokoi banjir orderan, sampai tim Trisnokoi sampai kelelahan. Tim Trisnokoi tidak putus asa untuk menjawab dan menerima seluruh orderan. Ada juga yang cuma bertanya-tanya saja tentang kendala yang ada di kolam mereka, tetapi tim Trisnokoi tetap menjawab dan memberi solusi supaya teratasi. Tidak cuma itu saja, tim Trisnokoi dapat merenovasi kolam koi Anda supaya menjadi lebih baik lagi, dari media filter termurah sampai media filter termahal. Oke, gas menyala abangku. Oh, Trisnokoi pilihan paling tepat untuk memperbaiki atau merenovasi supaya bisa lebih baik dan baik lagi. Ada juga yang selalu bertanya-tanya, tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini setelah ikan masuk dapat berapa hari ya kita ya? Sekitar 3 hari, betul 3 hari persis. Airnya sudah kinclong banget. Nah, ini tadi kunjungan kita kemarin memang rencananya mau pasang auto feeder dan mau sekalian sebar bakteri starter. Di sini kita tetap pakai satu merek dulu ya. Kita pakai Pons Stability ya. Karena pada awalnya kita kan juga pakai Sicem dari Prime untuk menetralisir zat-zat yang kurang baik. Contoh kayak kaporit, terus sisa-sisa cat dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kita fokus di penjernihan air. Nah, kita kasih Clarigen. Nah, pada waktu kita sebar Clarigen itu selang 2-3 jam ikan masuk. Jadi kondisi air pada waktu kita buat video itu masih keruh ya. Bahkan ada salah satu teman kita juga bilang kolamnya airnya keruh. Nah, mungkin nonton videonya di skip.
Nah ini kalau di total sudah 1 minggu running ya. Nah habis ini kita sudah mulai kasih pakan dan harus sebar bakteri starter. Nah di sini kita pakai sistem pond stability. Jadi untuk kolam baru ini nanti saya sebar semua. Jadi selanjutnya nanti tidak perlu banyak, hanya penambahan aja. Nah itu di sana ada tim kita regenerasi Budiono. Halo. Nah, sama itu ada omnya. Nah, Om Bambi. Om Bambi. Kata Pak Betle. Jadi kemarin kita kulaan ya. Nah, itu berhubung semua pada sibuk, akhirnya Om Bambang ini kita suruh meluncur ke Jawa Timur gitu ya. Nah ini teman-teman ya, airnya kinclong banget. Nah ini teman-teman ya. Nah ya, luar biasa. Ini tanggal 12 besok yang dari Samurai masuk. Habis itu selang 2 minggu baru mau masuk lagi yang dari Solaris. Nah, itu ya. Nih sebar dulu ya. Bakteri starter. Nah jadi nanti auto feeder sementara kita setting timernya aja ya. Nah sini aku yang megangin kamera ganti. Nah, ini masih segel ya. Masih segel ya. Nah ini teman-teman ya, ikannya masih malu-malu karena pakannya juga ini kita kasih sedikit aja, nggak habis-habis, hampir nggak mau naik padahal kita dari jauh tadi ya. Nah ini semoga nanti seiring waktu ikan dari Samurai masuk sudah mulai tambah lagi ya. Luar biasa sih airnya ya. Jadi kolam ini semi outdoor. Nah, jadi atapnya ini 100% transparan tapi ada kisi-kisinya. Jadi kalau siang panasnya masih sebagian tertahan. Luar biasa. Nah, itu kameramennya. Bentar ya. Nah, pelan-pelan. Nah, kita tuang ya. Oh, lampu UV-nya tolong matiin. Iya, lupa. Nggak apa-apa, tuang aja. Kan belum tentu langsung masuk. Oh, kocok Yang dulu. ada nomornya. Nanti kita habisin. Nah, airnya bling-bling. Udah mati ya lampu UV-nya. Udah tuang situ aja. Ini auto feeder yang ini hanya bisa 5 kali ya. 6 kali ya, 6 kali pakan pas ya. Ini kayunya juga sudah kita pasang semua ya. Wah, ini kayunya kita pakai kayu jati, tebel banget. Tebel banget ini kok emang Pak. Kayu jatinya kita pakai murni 3 cm. Nah, kemarin waktu bikin video awal belum ada. Ya masih bolong kan. Itu pakannya buat 2 kali keluar aja. Masih kolam baru. Nah, ini ya. Kameramennya ada, ya kameramennya. Ada pesan-pesan. Pesan-pesannya kolam baru jangan lupa pakai stability. Harus pakai bakteri Harus starter tambahan bakteri starter sebelum dikasih pakan. Jadi kolam baru kalau kita sebar langsung bakteri starter dan nggak dikasih makan 2-3 hari juga percuma, karena bakteri bakteri starter tersebut atau bakteri aerob dan aerobnya ya nggak dapat masuk asupan makanan, jadi kayak percuma, nanti akan banyak yang mati. Jadi untuk teman-teman semua ya,
kita berbagi pengalaman ya, nggak tahu yang benar siapa, cuman ini cara saya ya, karena beberapa senior, beberapa teman-teman kan juga punya cara masing-masing ya. Nah kalau cara saya, biasanya rata-rata kolam baru kan ikan puasa. Nah di saat ikan puasa itu jangan sebar bakteri starter dulu ya, seperti itu ya, karena akan percuma. Jadi kita sebar bakteri starter ikan puasa, katakanlah biasanya 1 minggu atau 3 hari atau 1 minggu ya, otomatis kan bakteri nggak dapat makan. Nah seperti itu. Jadi kayak percuma kita ngasih bakteri tapi bakterinya nggak dapat asupan Ya. makanannya itu. Jadi ini biasanya kan kameramen kita Ya. ini hanya fokus di video ya. Jadi dari penjelasan itu juga kadang nggak nangkep karena nggak fokus di sana. Nah ini ada momen baik, ada teman lagi yang bisa membantu kita sambil nyetir, sambil bantu-bantu lah. Seksi repot. Nah, seksi repot sambil pegang video. Tapi ya itu tadi ya, harap maklum. Tapi kan kita bukan pemain film Iya. atau pemain sinetron yang kameramennya harus luar biasa. Ini kan buat sebuah dokumentasi. Nah jadi dari penjelasan saya ini teman-teman ya, jadi untuk putra saya ini juga sudah waktunya belajar seperti omnya. Kalau omnya kan sudah 11-12 sama kita ya, cuman kalau untuk kolam besar sekali masih belum berani. Harusnya sudah bisa, cuman belum berani. Nah Ya. jadi kita di sini tidak mengendos salah satu merek ya. Jadi teman-teman mau pakai bakteri starter merek apapun silahkan. Silakan. Bener. Betul, bener kan? Bener. Nah yang penting sebelum ikan kolam running, ikan masuk, jangan sebar bakteri starter dulu. Nah Ya. di saat sudah siap memberi makan, bakteri starter harus dituang. Mau pakai apapun terserah, tapi baiknya pakai yang Sudah terpercaya lah. ya Jadi intinya apa ya? Ya terserah lah, mau kan banyak banget ya. Banyak Kita banget. mau pakai yang murah, yang mahal, terserah wis. Kalau dibilang bagus semuanya tetap kembali ke sistem kolamnya. Kalau kolamnya sistemnya nggak baik, mau sebagus apapun bakteri starternya juga percuma. Bener. Nah, mungkin itu teman-teman ya. Tadi kita juga mau edukasi sekitar ini, chiller itu ya. Chiller Nah, itu buat karantina. untuk karantina ya. Tapi Iya. sayang masih pada rapat semua, jadi kita harus menunggu dulu ya. Nunggu dulu. Nah, jadi ini khusus chiller buat karantina setengah PK. Oke, teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf, hanya berbagi pengalaman cara pemberian bakteri starter di kolam baru. Nah, itu ya. Oke, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.